Ya soal dari makannya ya dok ya. Nah kalau istri saya bilang kalau mau makan itu harus ada pancingan dari minuman yang manis gitu kan. Minuman manis banyak lah gitu ya, entah dari yang saset, dari yang botol, dari yang kotak itu harus ada yang manis. Nah kalau nggak ada dia itu nggak bisa katanya, nggak mau masuk solusinya gitu gimana. Makanya tadi yang dia pasti terangin mengenai gambar aja senyum-senyum aja ya. Iya soalnya bandel banget itu. Sebenarnya yang tadi diterangin sama itu video udah jelas ya gitu kan ya. Jadi gini, kebutuhan gula untuk ibu hamil itu hanya sekitar 20 gram atau sekitar 2 sendok makan ya tetehnya. Makanya kan tadi saya udah terangkan ya gimana nih caranya supaya diri bayinya itu tetap sehat, air ketubannya itu tetap baik gitu kan ya. Yaitu hindari makanan-makannya yang terlalu banyak manisnya karena tetap punya 2 sendok makan yang dibutuhkan untuk gula gitu ya tetehnya. Tadi kan Bapak bilang gimana caranya untuk mengatasinya. Kebutuhan ibu hamil ya, nutrisinya itu dia ada makronutrien. Makronutrien itu kebutuhan yang sangat besar dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, lemak, dan juga karbohidrat. Ya, kemudian ada mikronutrien. Mikronutrien itu ada vitamin dan mineral. Vitamin ya udah tahu ya, vitamin A, B, C, D gitu kan ya. Mineral itu ada asam folat, zat besi, DHA gitu loh ya. Nah, itu makanya ibu hamil diberikanlah suplai penambah ya vitamin yang udah ada zat besinya juga, ada asam folatnya juga, ada kalsiumnya juga untuk memenuhi kebutuhan. Takutnya makanan yang ibu makan itu tidak mencukupi kebutuhannya ya. Kayak kalau misalnya harus makan yang manis-manis dulu bagaimana? Nah, berarti kan gulanya itu berlebih. Coba sekarang teteh lebih bijak. Kalau misal teteh beli minuman kemasan, teteh lihat gulanya berapa. Teh kotak aja ya itu kalau nggak salah 16 gram gulanya. Sedangkan kebutuhan gula harian teteh hanya 20 gram. Sedikit kan? Berarti sisanya itu hanya dapat 4. Susu kental manis 1 saset itu sekitar 16 gram. Jadi teteh kalau misalnya mau lihat buka tuh komposisinya apa gitu kan ya. Ini mah gede gitu kan ya. Pokoknya minuman-minuman kemasan tuh nggak ada yang kecil teh. Ya, jangan sampai nanti teteh malah terjadi diabetes pada kehamilan gitu. Teteh nggak bisa makan nasi, kebutuhan karbohidrat kan harus terpenuhi. Kan tidak harus dalam bentuk nasi ya. Bisa di gandum, bisa kentang, undi-undian gitu kan ya. Nah, jangan hanya kita fokuskan ke karbohidrat saja. Ingat, ada protein yang harus teteh penuhi juga. Dan protein itu protein hewani yang lebih banyak. Protein nabati perlu protein nabati ya. Itu kalau protein nabati itu lebih banyak tuh untuk ke probiotik tetehnya, ke pencernaan teteh jadi lebih sehat. Ya, kalau misalnya protein hewani ya tetehnya itu memang untuk pembentukan jaringan, saraf, otot ya. Itu tuh di mikronutrien juga seperti asam folat, DHA, zat besi itu adanya tuh di protein hewani lagi. Gitu lah tetehnya banyaknya. Lemak ya perlu. Kalau teteh tidak ada lemak, teteh nggak akan bisa gemuk dong. Maksudnya tidak akan ada berisi gitu ya tetehnya. Nah, lemak itu bukan berarti lemak jahat. Kan kalau misalnya teteh makan mentega, itu kan lemak. Teteh makan minyak yang dibutuhkan untuk ibu hamil nggak banyak, hanya sekedar 5 sendok teh. 5 sendok teh minyak itu juga ada lemaknya. Teteh makan santan, misalnya bikin bubur kacang hijau, nah itu kan dari santannya ada lemaknya. Tapi memang tidak terlalu banyak. Kayak misalnya teteh makan daging, ya itu kan proteinnya dapat, lemaknya pun dapat, karena ada lemaknya. Seperti itu teh, ya. Jadi tetehnya harus bijak, seperti itu, ya. Lagi dong. Ya, mangga. Kalau